Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga GBD El Shaddai Magelang. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk kita menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11. Imamat pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Ayat yang ke-6. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian jugalah babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Tema firman Tuhan saat ini saya berikan tunduk pada otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pasal yang ke-11 ini adalah pasal di mana berbicara mengenai binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dan binatang-binatang yang boleh dan yang tidak boleh dimakan, yang haram dan yang tidak haram. Kalau kita baca seluruh pasal 11 ini, kita akan menemukan tidak hanya berbicara mengenai binatang yang haram dan tidak haram, yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, tapi ada juga catatan, ada bagian yang menyatakan suatu larangan untuk tidak terkena atau tidak menyentuh bangkai binatang dan apa yang harus dilakukan jika tersentuh oleh bangkai binatang tersebut. Mengenai binatang yang haram dan tidak haram sebenarnya sudah ada di zaman Nuh. Ketika Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya di kitab Kejadian pasal yang ke-7. Di sana dicatat tentang kisah Nuh. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, Tuhan memberikan perintah juga untuk membawa serta binatang yang haram dan yang tidak haram. Tidak ada penjelasan mengapa binatang ini disebut haram, binatang itu tidak haram. Tetapi yang jelas adalah semua ini adalah firman Allah. Pasal yang ke-11 ini adalah ada daftar-daftar nama-nama binatang yang Tuhan katakan itu haram bagimu. Ini boleh kamu makan, ini tidak boleh kamu makan. Tidak ada penjelasan mengapa Tuhan menyatakan binatang ini haram. Kenapa binatang ini tidak haram? Yang jelas Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan yang datang untuk bangsa Israel. Tuhan berhak memerintah dan melarang apapun. Allah ingin menguji ketaatan bangsa Israel dalam hal ini. Setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin menguji bagaimana ketaatan bangsa Israel. Apakah mereka mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan atau tidak. Dan supaya mereka sadar bahwa bangsa Israel, mereka ada di bawah otoritas Allah. Tuhan Allah berotoritas penuh dalam kehidupan bangsa Israel, karena mereka adalah milik Allah. Mari kita lihat apa itu otoritas. Otoritas adalah wewenang, hak atau kuasa. Allah mempunyai hak, kedaulatan, dan kuasa tertinggi untuk menuntut penundukan.
penundukan kita akan otoritas Allah, akan kehendak Allah, bukan berdasarkan rasa terpaksa kita mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, larangan-larangan yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu bukan karena kita terpaksa, tapi sepenuhnya dengan sukarela menyerahkan hidup kita untuk dipimpin Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi mau Allah dalam setiap kehidupan kita. Tunduk pada otoritas Allah berarti hidup mau dipimpin oleh Allah, hidup mengikuti kehendak Allah, hidup mau mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sering hidup berdasarkan kehendaknya sendiri, memutuskan dan melakukan hal-hal yang mereka mau, tanpa memikirkan apakah ini berdasarkan pimpinan Allah, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dalam setiap kehidupan kita, ada otoritas-otoritas di atas kita. Di dalam keluarga ada orang tua, dalam sekolah ada kepala sekolah, dalam pekerjaan ada atasan, ada pimpinan, ada bos. Dalam gereja kita ada gembala. Bahkan di dalam kita bermasyarakat ada pemerintah. Firman Tuhan mendorong setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk kita tunduk pada otoritas di atas kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 bagian A. Ibrani 13 ayat yang ke-17 bagian A. Demikian firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Firman Tuhan mendorong setiap kehidupan kita untuk kita taat, untuk kita tunduk kepada otoritas yang di atas kita. Otoritas yang kelihatan, dan firman Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita, tidak hanya kita tunduk pada otoritas yang ada di dunia ini yang sekarang ini terlihat, tapi kita mau tunduk lebih lagi kepada Tuhan, otoritas tertinggi di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat ciri orang yang hidup tunduk pada otoritas Allah. Saya mencatat ciri orang yang hidup tunduk pada otoritas Allah adalah mengikuti kehendak Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Sekali lagi saya bacakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Peristiwa Yesus di atas kayu salib. Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Garis bawahi ini, Tuhan katakan, Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Yesus adalah pribadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Yesus tunduk pada otoritas Bapa. Yesus hidup mengikuti, tunduk akan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Firman Tuhan jelas yang sudah kita baca, Tuhan katakan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mulah yang jadi. Dalam setiap kehidupan kita, apakah kita sudah menerapkan ini? Ketika kita berdoa, ketika kita mengharapkan sesuatu, apakah kita berdoa seperti Yesus ini? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mulah yang jadi. Atau sebaliknya, kita memaksakan kehendak kita untuk terjadi. Bukan kita yang mengikuti kehendak Tuhan, tapi Tuhan yang mengikuti kehendak kita. Mari kita sama-sama mengoreksi setiap kehidupan kita, setiap kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup mengikuti kehendak Allah, tunduk kepada otoritas atau belum? Setiap kehidupan kita, pasti kita mempunyai rencana, kita mempunyai keinginan, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita ajukan itu dalam permohonan doa kita, Tuhan saya menginginkan ini, Tuhan saya punya rencana ini. Dan mungkin saja ada kalanya Tuhan katakan tidak. Mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita atau tidak? Ketika Tuhan katakan tidak, ini tidak sesuai dengan rencanaku, ini tidak sesuai dengan kehendakku. Apakah kita mau mengikuti kehendak Allah? Apakah kita mau tunduk pada otoritas Allah? Atau justru kita berusaha mencapai sesuatu, berusaha melakukan sesuatu untuk rencana kita, kehendak kita itu boleh terlaksana. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kehidupan kita. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang mengikuti kehendak Allah, yang menjadi rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah dan larangan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Orang yang hidup melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan surga. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, Matius 7 ayat yang ke-21 di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Firman Tuhan katakan, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Saya yakin, saya percaya kita semua mau mengikuti kehendak Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai umat-umat Allah, umat-umat kepunyaan Allah, mari kita hidup tunduk pada otoritas Tuhan. Kita mengikuti dan melakukan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita, kembali mengingatkan setiap pribadi kita untuk hidup mengikuti kehendak Allah. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Ajari kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang tunduk pada otoritas Allah, yang hidup mengikuti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita, kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya kami menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan menolong setiap keluarga GBD El Shaddai Magelang dalam melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi kami, sehingga Engkau tetap di dalam kami dan kasih-Mu sempurna di dalam kami. Mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.